Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nurjana. Di sini saya akan membuat video mengenai jawaban dari soal UAS komputer akuntansi. Sebelumnya, kita buka aplikasi Zahirnya terlebih dahulu, seperti ini. Setelah itu, kita buka bagian atau buka aplikasi Zahir Akuntingnya. Setelah sudah dengan bentuk seperti ini, kita klik membuat data baru. Lalu kita isi informasi mengenai perusahaannya, misalkan seperti ini. Lalu klik lanjut, sesuaikan periode akuntansinya. Klik lanjut lagi. Kalau sudah, kita tinggal konfirmasi dari informasi yang tadi sudah kita masukkan, lalu klik proses. Nah, kalau sudah, akan muncul mengenai seputar pertanyaan jenis usaha apa yang akan kita isi untuk mengisi Zahir Akunting ini. Kita pilih bidang usahanya, yaitu seperti misal toko handphone, lalu klik lanjutkan, lalu klik ya. Nah, kalau sudah diproses, kita tinggal meng-setup data buat mata uang fungsionalnya, yaitu dengan rupiah, lalu klik lanjutkan, US dollar, kode mata uang dan dolar seperti ini, lalu lanjutkan lagi, lalu klik selesai. Nah, ketika kita udah mengklik selesai tadi, akan muncul dashboard yang berbentuk seperti ini. Di sini ada data nama alamat, data rekening, data mata uang, data pajak, satuan pengukuran, data produk, data proyek, data departemen, data gudang, dan data harta tetap. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengisi apa saja yang diperlukan dan mengisi bagaimana untuk bisa melakukan atau mencatat transaksi yang sudah terjadi pada soal yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi Zahir dengan transaksi-transaksi yang ada pada soal. Yang pertama itu ada transaksi seperti ini. Pada tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar 9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Nah, jadi pertama itu untuk menjawab transaksi yang pertama itu kita klik bagian kas dan bank. Selanjutnya kita mengklik bagian kas keluar dengan tambah data. Lanjut isi bagian si penerimanya ini. Nah, kita tinggal mengklik jika nama dari Haji Ahmad itu sudah ada. Tapi jika belum, kita bisa mengklik dengan klik kolom baru ini. Seperti ini ya. Nah, kita masukkan. Dia termasuk dalam kategori customer, vendor, atau employee. Seperti itu. Nah, jangan lupa diberi identitas perusahaan atau identitas namanya. Lalu kalau sudah, tinggal klik rekam.
Nah, kebetulan punya saya sudah ada nama Haji Ahmad. Jadi tinggal diklik saja Haji Ahmad, lalu klik OK. Setelah itu sesuaikan tanggalnya seperti ini. Pada tanggal 2 Januari. Nah, seperti ini. Lalu setelah nama penerima dan tanggalnya sudah terisi, kita klik bagian kodenya ini, di double klik. Nah, pada transaksi yang pertama itu terjadi pembayaran atas sewa ruangan kantor. Jadi kita akan menyesuaikan akun pada transaksi yang pertama, yaitu akun sewa. Kita cari akun sewa. Nah, akun sewa diklik, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita bisa lanjut mengisi bagian nilainya, yaitu diketik manual 9.500.000. Ya, tinggal diklik rekam seperti itu. Itu untuk transaksi yang pertama. Setelah transaksi yang pertama sudah dicatat ke dalam akun Zahir, kita lanjut ke transaksi yang kedua. Nah, di transaksi yang kedua ini soalnya berbunyi pada tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut. Jadi ada satu CPU komputer dengan PPN 10% dan harga satuannya itu 1.750.000. Lalu ada barang kedua itu ada monitor dengan jumlahnya 1 unit dengan PPN 10% juga. Harga satuannya itu 350.000. Terus yang ketiga itu ada printer. Unitnya yang diminta ada 2, lalu PPN-nya sama juga 10%, dan harga satuannya itu 215.000. Nah, untuk transaksi yang kedua ini dimulai dengan klik bagian pembelian, lalu bagian penerimaan barang, tambah data. Lalu setelah itu isi bagian nama pemasok, yaitu pada PT Citra Komputer. Kalau belum ada, tinggal klik baru seperti biasa. Karena sudah ada, jadi kita tinggal klik, lalu klik OK. Nah, jangan lupa sesuaikan tanggalnya juga, yaitu tanggal 3 Januari 2020. Nah, kalau udah, kita tinggal klik nomor barangnya. Barang apa aja yang tadi diminta. Kalau belum ada juga sama seperti yang sudah diberitahukan, tinggal klik bagian baru ini. Karena di sini sudah ada, yang pertama itu ada satu CPU komputer, kita klik. Kita klik bagian CPU komputernya, terus klik OK. Lalu yang diterima itu adalah 1. Jangan lupa diisi 1. Lalu setelah itu harganya sudah tertera. Di soal itu harganya sebesar 1.750.000. Nah, pada barang ini, pada barang CPU komputer ini ada PPN sebesar 10%. Jadi kita ke bagian pajak ini, lalu diklik double 2. Nah, kita pilih VAT ini, value edit text. Nah, lalu klik OK. Nah, jadi udah otomatis seperti ini. Selanjutnya, kita tambahkan lagi barang apa yang diminta tadi di soal. Yaitu selain CPU komputer ada monitor. Klik OK. Yang diterima 1 unit. Lalu harganya sudah tertera di sini. Ya, 350.000. Lalu totalnya juga sama. Nah, pada bagian pajaknya itu juga ada PPN sebesar 10%. Jadi kita bisa rubah dulu seperti ini. Lanjut, setelah CPU komputer dan monitor ada lagi barang yang diminta, yaitu printer.
Nah, printer ini yang diminta ada dua unit. Terus harganya sudah keluar, yaitu sebesar 215.000. Nah, totalnya itu sebesar 430.000. Nah, di sini juga ada PPN sebesar 10%. Jadi kita ubah menjadi VAT. Nah, klik OK. Nah, seperti ini. Lalu kita sesuaikan dengan akun-akun yang ada di bawah sini. Nah, seperti ini. Jadi, total secara keseluruhannya itu 2.783.000 dan pajak yang dikenakan itu 253.000. Setelah sudah seperti ini, tinggal klik rekam. Lanjut, kita ke transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit sebagai berikut. Jadi, ada barang-barang yang dibeli dari toko Semangat secara kredit, yaitu barang-barangnya itu ada baterai Samsung, baterai Oppo, terus HP Oppo F1 Plus, sama HP Samsung Galaxy J7, yaitu baterai Samsung yang diminta jumlahnya itu ada 10, baterai Oppo-nya ada 5, HP Oppo-nya ada 3, dan HP Samsung-nya ada 2. Masing-masing harganya sudah tertera pada soal. Jadi, untuk transaksi yang ketiga ini, kita mulai dari klik bagian pembelian juga. Terus kita klik bagian penerimaan barang, ditambah data ini. Nah, lalu isi bagian nama pemasok sama seperti transaksi yang kedua, yaitu toko Semangat. Oke. Lalu tanggalnya, tanggal 3 Januari. Ya benar, tanggal 3 Januari. Nah, kalau sudah, pada bagian ini diklik double. Terus kita isi untuk baterai Samsung. Jadi yang diminta itu ada baterai Samsung, yaitu yang diterima itu dia minta 10 unit. Dengan harganya itu 55.000. Lalu totalnya jadi 550.000. Lanjut. Pada bagian yang kedua, PT Semangat atau toko Semangat meminta baterai meminta baterai Oppo yaitu 5 sebesar 5 unit. Nah, terus harganya juga sama kayak baterai Samsung yaitu 55.000 dengan total 275.000. Nah, setelah itu toko Semangat juga minta HP Oppo F1 Plus. Nah, dia minta 3 barang. Harga pertamanya itu 3 juta, karena 3 jadi 9 juta. Terus yang diminta lagi itu ada HP Samsung Galaxy 7. Nah, ini terus kita klik OK. Nah, terus yang diminta itu ada 2. Harga satuannya itu 2.800.000. Jadi kalau 2 jadi 5.600.000. Nah, kalau barang-barang yang tadi diminta oleh toko Semangat sudah tertera di tabel yang ini, kita lanjut mengisi bagian tabel yang di bawah ini. Nah, pada soal ketiga itu terdapat biaya atau perusahaan dibebankan biaya kirim atau ongkir sebesar 100.000. Jadi biaya ongkirnya itu kita taruh di biaya lain-lain ini sebesar 100.000. Nah, kayak gini. Jadi kalau dilihat semuanya dari
tampilan penerimaan barang ini ketika sudah memasukkan deskripsi barang atau barang yang diminta dengan totalnya serta harganya juga jumlahnya, kita mengisi bagian biaya lain-lain atau ongkir. Ongkirnya diisi di sini sebesar 100.000. Terus lalu keluar nih total dari semua barang beserta bebannya, yaitu sebesar 15.425.000. Lalu ketika ini sudah terisi, kita tinggal klik rekam seperti itu. Selanjutnya dari transaksi ketiga kita lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu pada tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Jadi untuk memulai transaksi yang keempat, itu kita mengklik bagian kas dan bank. Bagian ini, lalu kita klik bagian kas keluar, terus ditambah data. Ditambah data. Nah, tadi yang diminta itu kan diambil dari kas oleh karyawan Dani. Nah, pada bagian akun kas ini kita rubah menjadi dari bank menjadi kas. Lalu kita kita isi penerimaannya. Penerimaannya itu karyawan Dani. Nah, jika belum ada nama karyawan Dani, kita bisa buat baru di sini. Kalau sudah ada, tinggal kita klik nama Dani seperti ini, lalu kita klik OK. Oh iya, tanggalnya jangan lupa ya teman-teman. Tanggalnya itu tanggal 7 Januari. Nah, kalau sudah, kita klik bagian kode ini, klik double, yaitu dibayar biaya telepon kantor. Nah, kita cari atau kita masukkan ke akun biaya listrik dan telepon kantor. Nih, seperti ini, lalu klik OK. Selanjutnya kita isi nilai yang nilainya sebesar 1.125.000. Nah, setelah itu selanjutnya ada keterangan lagi, yaitu bensin motor. Nah, kita masukkan ke akun bensin. Kayak gini ya. Nih, bagian ini kita klik OK. Lalu kita isi bagian nilainya berapa atau jumlahnya berapa. Yaitu sebesar 25.000. Nah, seperti ini. Jadi, pada karyawan Dani itu terdapat pembayaran biaya listrik, air, dan telepon beserta bensin motor sebesar sekian. Nah, lalu jangan lupa bagian sebesarnya ini atau bagian nominalnya ini diklik agar kita mengetahui jumlah atau total dari transaksi yang kita lakukan pada tanggal 7 Januari itu. Nah, kalau sudah tinggal klik rekam. Nah, selanjutnya kita ke transaksi yang kelima, yaitu tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 dengan diskon 10% secara tunai ke kas. Jadi untuk transaksi yang kelima ini dimulai dengan mengklik bagian penjualan, lalu diklik bagian penawaran harga. Nih, ditambah data seperti ini.
Nah, setelah itu jangan lupa untuk mengklik bagian jasa. Nah, terus kita isi nama pelanggannya, yaitu Bapak Raffi. Kalau belum ada, seperti biasa dibuat baru. Kalau sudah ada, tinggal diklik, lalu klik OK. Lalu tanggalnya, yaitu tanggalnya disesuaikan ya teman-teman, yaitu tanggal 8 Januari. Nah, setelah itu kita klik bagian kode ini, kolom kodenya di double klik. Nah, di situ ada menerima servis. Berarti kita masukkan ke bagian akun pendapatan jasa, lalu diklik OK. Lalu deskripsi pesanannya itu yaitu menerima, bebas ya teman-teman mau nulis deskripsi apa, yang penting sesuai dengan transaksinya. Menerima servis misal. Nah, jumlahnya teman-teman juga jangan lupa isi, yaitu taruh aja angka 1, lalu harganya bisa teman-teman tulis, yaitu sebesar 200.000. Nah, pada transaksi yang kelima ini, Bapak Raffi menerima diskon sebesar 10%. Jadi kita tulis aja 10%, kayak gini. Nah, lalu habis itu totalnya langsung berubah jadi 180.000. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah total pajaknya atau total setelah pajaknya ini harus ada angka dengan diklik caranya seperti ini. Nah, jadi deh 180.000. Kalau udah tinggal klik rekam. Lalu lanjut ke transaksi yang ke-6 setelah transaksi yang kelima, yaitu tanggal 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp100.000. Nah, caranya itu pada transaksi yang ke-6 kita mulai dari mengklik pembelian, bagian pembelian ini. Lalu setelah itu dari pembelian kita klik kotak pembayaran hutang usaha. Nih, ditambah pembayaran hutang usaha kayak gini. Terus habis kayak gitu, isi bagian penerimanya. Yaitu dari tadi, coba lihat soal dulu bentar. Yaitu Toko Semangat. Kita klik Toko Semangat, klik OK, lalu sesuaikan tanggalnya, yaitu tanggal 15 Januari. Nah, kalau udah kita klik nomor invoice-nya di double klik. Nah, kita klik saldo 12.425.000 ini, lalu klik OK. Nah, dari sini kan sudah ada saldo, juga jumlah yang dibayar. Tapi, karena pada tanggal 15 Januari itu dikenakan denda keterlambatan Rp100.000, jadi dendanya itu ditulis di sini sebesar Rp100.000. Lalu jangan lupa nominal yang di sini juga harus ada. Nah, seperti ini. Jadi pembayaran yang dilakukan itu akan bertambah karena adanya denda, seperti itu. Lalu kalau sudah seperti ini, tinggal klik rekam. Lanjut ke transaksi yang ke-7, yaitu tanggal 17 Januari 2020 diterima pembayaran piutang dari Toko
dari toko berkat atas invoice 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari perusahaan memberikan diskon. Jadi ada diskon untuk PT Berkat sebesar Rp200.000. Nah, jadi untuk transaksi yang ke-7 ini dimulai dengan mengklik bagian penjualan juga, lalu ke bagian pembayaran piutang usaha. Jadi kita klik penjualan dulu, terus pembayaran piutang usaha, tambah data. Lalu setelah itu, nah kita klik, kita rubah akun kas ini dari bank menjadi kas. Lalu ini kita isi sebagai toko berkat. Toko berkat. Kalau ada tinggal diklik OK. Seperti itu, karena saya sudah melakukan pengisian jadinya tidak ada. Jadi ini dibatalkan. Nah, tanggalnya jangan lupa disesuaikan seperti biasa, yaitu tanggal 17 Januari. Nah, kayak gini. Terus nanti akan muncul, jadi nanti tuh akan muncul pada bagian ini nomor invoice, tanggal, saldo, dan ada diskon sebesar 200.000. Jadi diskonnya ini bisa kita diskonnya ini bisa kita isi jadi 200.000 kayak gitu. Nah, lalu akan otomatis jumlah yang dibayarnya itu akan keluar, terus kita akan klik rekam setelahnya. Jangan lupa nominal di sininya juga setelah semua terisi kita klik rekam seperti itu. Nah, ke transaksi yang ke-8 yaitu tanggal 19 Januari 2020 melakukan penjualan kepada toko berkat secara kredit. Barang yang diminta itu ada baterai Samsung, baterai Oppo, casing Samsung, dan casing Oppo. Sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000. Uang muka masuk ke kas. Jumlah dan harga yang dari barang yang diminta itu sudah tertera di soal. Jadi kita lanjut ke bagian kita klik penjualan pada transaksi yang ke-8. Lalu selanjutnya klik uang muka penjualan, tambah data, jangan lupa. Nah, kita masukkan nama pelanggan seperti ini, atas nama toko berkat, lalu klik OK. Nah, kita sesuaikan tanggalnya juga, jangan lupa, yaitu tanggal 19 Januari. Nah, terus sebesar uang mukanya itu sebesar 300.000. Lalu tinggal klik rekam seperti itu. Nah, kalau sudah bisa kita lihat di bagian uang muka penjualan ini nih. Toko berkat dengan uang muka penjualan 300.000 seperti itu. Ini adalah contoh dari transaksi nomor 8. Nah, lanjut ke transaksi yang ke-9, yaitu tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Jadi, pada transaksi yang ke-9 ini dimulai dari klik bagian penjualan, bagian ini, lalu kita tambah data pada pembayaran piutang usaha. Jadi, klik tambah data pada pembayaran piutang usaha. Habis itu isi bagian penerimanya itu, yaitu toko Bapak Raffi. Oke. Nah, tanggalnya jangan lupa, yaitu tanggal 19 Januari juga.
Lalu nomor invoice-nya kita isi, klik double seperti biasa. Nah, ada saldo dari invoice 005, lalu klik OK. Habis itu yang dibayarkan itu pada transaksi yang ke-9 itu ada nominal besar transaksinya itu sebesar 4 juta. Jadi kita rubah menjadi 4 juta. Sebelumnya kita rubah menjadi 4 juta, terus kalau sudah berubah jadi totalnya jadi 750.000 gitu loh. Nah, terus ntar jumlah dibayarnya juga sama seperti itu. Terus ini jangan lupa diisi. Karena sebelumnya saya sudah mencoba untuk mengisi bagian transaksi nomor 9 ini gitu. Lalu setelah nominal yang ada di sini dan semuanya sudah sama, sudah terisi, tinggal klik rekam. Nah, di transaksi yang ke-10 itu tanggal 20 Januari 2020 diterima giro dengan kode giro atau nomor gironya itu BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari Toko Anugrah. Untuk invoice 001 sebesar 2 juta dan invoice 002 sebesar 4 juta. Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Jadi awalnya itu kita klik bagian penjualan, terus klik bagian pembayaran piutang usaha. Sama kayak tadi, dari penjualan kita klik tambah data bagian pembayaran piutang usaha. Nah, kalau sudah disesuaikan nama tokonya ini, yaitu toko apa. Tadi di transaksinya itu toko Anugrah gitu ya kan, toko Anugrah. Kalau tinggal diklik kalau ada, karena saya sudah mengisi bagian ini, jadi tidak perlu lagi. Nah, tanggalnya jangan lupa disesuaikan tanggal 20 Januari. Kayak gini. Nah, terus kita klik bagian nomor invoice ini gitu. Kalau misalkan dari penerimanya ini sudah terdapat keterangan dari toko siapa dan untuk toko siapa, jadi ketika mengklik nomor invoice ini sudah tertera seperti itu. Nah, jangan lupa bagian gironya itu di checklist kayak gini. Nah, terus kita masukkan 2 kali karena dia di transaksi yang 10 itu ada 2 kali pembayaran gitu. Di invoice 001 sama di invoice 004. Coba kita cek dulu ya. Nggak ada. Jadi ada di invoice 001 dan 004. Lalu setelah itu klik rekam. Nanti pada sesudah klik rekam itu ada kolom untuk memasukkan kode giro atau nomor gironya. Lalu sesuaikanlah tanggal jatuh temponya. Seperti itu. Lalu tinggal klik OK atau klik rekam seperti itu. Itu untuk transaksi yang ke-10. Lanjut ke transaksi yang ke-11, yaitu tanggal 21 Januari 2020 menjual barang kepada Toko Anugrah secara tunai melalui Sales Chandra, yaitu hasil penjualannya masuk ke kas. Jadi Sales Chandra ini telah menjual 2 unit HP Samsung Galaxy J1 dengan harga masing-masingnya 2 juta. Jadi transaksi yang 11 ini kita mulai yaitu dengan klik bagian penjualan, lalu klik invoice penjualan dengan tambah data. Nah, kita isi bagian nama pelanggannya, yaitu si Toko Anugrah. Lalu klik OK, terus tanggalnya jangan lupa disesuaikan, yaitu tanggal 21 Januari. Nah,
Kalau sudah, jangan lupa diklik bagian tunainya, ya. Terus habis kayak gitu, diklik nomor barang, klik double, pilih Samsung Galaxy J1. Nah, yang dikirim itu ada 2, karena yang diminta itu 2, yang terjual itu 2 unit, yaitu dengan harga 2 juta. Nah, jadi totalnya 4 juta, seperti itu. Nah, jangan lupa nama salesnya. Di sini bagian nama salesnya diisi. Kita klik itu, terus kita pilih Chandra. Kalau belum ada, bisa dibuat baru. Kayak gitu. Nah, terus habis kayak gitu, kita tinggal sesuaiin deh. Nah, jadi kayak gini. Nah, setelah itu, kita bisa klik bagian rekam ini, dan jadi deh. Itu adalah transaksi untuk tanggal atau tanggal 21 dan transaksi yang ke-11. Seperti itu. Lanjut ke transaksi yang ke-12, yaitu sama tanggal 21 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor giro BG 0001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari. Nah, pada transaksi yang ke-12 ini, kita mulai dari klik pembelian, lalu klik pembayaran utang usaha ditambah data. Habis itu, kita masukin nama penerimanya. Jangan lupa bagian gironya di checklist. Nah, bagian penerimanya itu dari penerimanya itu Toko Semangat. Ya, Toko Semangat. Tanggalnya jangan lupa disesuaikan. Terus habis itu kita klik nomor invoice ini, klik double. Terus kita pilih ini. Nah, sebelumnya mungkin totalnya atau saldonya itu bukan 12.425.000. Tapi karena saya sudah mengisi terlebih dahulu bagian transaksi ini, jadinya sudah tersedia saldo dan jumlah bayar yang dibayar tuh sebesar sekian gitu. Jadi di transaksinya itu ada 3.100.000 rupiah. Nah, ketika udah keluar kayak gini, kita klik rekam. Jangan lupa bagian nominalnya ini disesuaikan juga gitu ya. Terus klik rekam. Nah, dari klik rekam itu, nah, ada tabel seperti ini, informasi transaksi giro, yaitu dengan memasukkan nomor giro dan jatuh temponya tanggal 28 dengan nomor giro BG 0001 gitu. Lalu klik OK setelah itu. Nah, ini adalah contoh transaksi pada nomor 13 atau pada nomor 12. Lanjut ke transaksi yang ke-13, yaitu tanggal 24 Januari 2020 terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari Toko Anugrah. Jadi dimulai dari mengklik bagian kas dan bank, lalu bagian giro masuk. Diklik seperti ini. Nah, terus nanti ketika itu akan ada transaksi di sini gitu. Akan ada transaksi di bagian ini, terus tinggal klik giro cair. Gitu. Misal, nah, karena saya sudah membuat transaksi jadinya tidak bisa. Jadi ada transaksi gitu di sini nanti nah terus tinggal diklik giro cair seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari transaksi yang ke-13. Lanjut lagi, ada transaksi yang ke-14, yaitu tanggal 25 Januari dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Nah, ini
transaksi 14 ini dimulai dari mengklik kas dan bank, lalu setelah itu klik kas keluar seperti ini, tambah data. Nah, transaksi ini dimasukkan gitu loh. Jadi di sini kan ada nama-nama pegawai dengan gaji sekian gitu kan. Karena secara tunai melalui kas, jadi akun kasnya dari bank dirubah menjadi kas dan penerimaannya itu dicocokkan atau isi, yaitu yang pertama ada Iwan, kalau belum ada seperti biasa mesti bikin baru kayak gini, terus oke, tanggalnya disesuaiin. Nah, tanggalnya ini disesuaiin tanggal 25 Januari. Nah, kodenya itu pembayaran gaji. Jadi dia masuk ke akun gaji. Nih, gaji direksi dan karyawan, lalu klik OK. Terus habis itu, nah, ini karena saya sudah membuatkan transaksi pada nomor 14 di soal. Nah, terus nilainya itu kita tinggal tulis deh. Si Iwan ini dapat pembayaran gaji sebesar 700.000. Nah, kayak gini, lalu sebesarnya jangan lupa biar sama nominalnya, lalu klik rekam. Begitu seterusnya sampai Badu, sampai Tari, sampai Agus, seperti itu. Nah, itu buat contoh transaksi nomor 14. Lanjut, kita ke transaksi nomor 15, yaitu tanggal 28 Januari 2020 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2020 ke toko Sapangat. Jadi transaksi pada nomor 15 itu dimulai dari kas dan bank, lalu kita klik giro keluar. Nah, giro masuk dan giro keluar itu sama. Di sini, di bagian sini itu nanti ada datanya. Tapi karena saya sudah terlanjur membuat transaksi tersebut, jadinya dia tidak keluar lagi datanya. Jadi giro masuk dan giro keluarnya sudah ada datanya di bagian ini lah. Ntar diklik, habis itu klik giro cair seperti itu. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ke-16. Nah, yang ke-16 ini itu ada tanggal 29 Januari 2020 ditemukan 1 unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke kode rekening kerusakan dan kegagalan material. Jadi dimulai dari klik persediaan, lalu kita mengklik bagian pemakaian dan penyesuaian barang seperti ini, ditambah data. Nah, setelah itu kita sesuaikan tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 29 Januari. Nah, terus kita klik bagian kode barang ini, double klik, yaitu casing Samsung. Kita klik casing Samsung, lalu kita jumlahnya itu kita isi satu, terus lanjut, lalu lanjut pengisian akunnya. Pengisian akunnya itu kerusakan dan kegagalan material. Nah, diklik kayak gini, lalu klik OK. Nah, setelah semua transaksi sudah tercatat dalam Zahir, kita akan melihat laporan dari laba rugi standar. Pada yang terjadi, tinggal klik OK. Terus kita lihat seperti ini. Lalu di close. Nah, untuk bagian neraca juga kita akan melihat laporan neracanya, yaitu seperti ini.
balance ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita lihat bagian buku besar. Buku besarnya kita lihat laporannya itu, klik OK, jangan lupa seperti ini. Nah, itu adalah contoh dari laporan buku besar laba rugi serta neraca dengan pengisian transaksi yang ada pada soal. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu tinggal klik rekam. Seperti itu. Jadi, itu adalah transaksi ke-16. Jadi, sampai situ saya menjawab soal-soal atau transaksi-transaksi dengan sebuah video zahir untuk diberitahukan bahwa ini loh jawaban dari transaksi-transaksi yang ada pada soal gitu. Jadi semoga bermanfaat dan semoga nilai saya memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.